Seorang mukmin bukanlah orang yang selalu mengandalkan akalnya dalam segala hal. Khabar yang datang dari Nabi lalu dia coba untuk cernah dengan akalnya. Kalau masuk akal dia terima, kalau nggak masuk akal dia tolak. Maka ini bukanlah seorang mukmin. Seorang mukmin dia menerima segala berita yang datang dari Nabi, menerima segala berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun berita tersebut tidak mampu dijangkau oleh akalnya yang lemah. Karena kalau seandainya kita syaratkan segala hal yang ada di dalam agama ini baru kita terima ketika sesuai dengan akal kita, maka tentu tidak ada peranan keimanan di dalam agama kita. Tidak ada peranan keimanan. Dan tentu orang-orang kafir lebih beriman dibandingkan kita kalau disyaratkan demikian. Namun inilah yang membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman mereka lebih mendahulukan keimanan mereka kepada Allah. Coba lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, di pagi hari Nabi tadi malamnya melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Maka ada dua respon dari orang-orang pada waktu itu. Respon yang pertama adalah orang-orang yang mendahulukan akal dan logika mereka. Mereka menolak. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Respon yang kedua adalah muncul dari orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung meyakini kebenaran dari berita yang disampaikan oleh Nabi. Inilah hakikat orang-orang yang beriman. Apapun yang Nabi beritakan mereka yakini kebenarannya tanpa perlu mereka filter dengan akal mereka. Karena pada kenyataannya tidak semua hal yang ada di dalam agama kita ini mampu dicerna oleh akal kita. Karena akal kita ini lemah. Banyak hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Kita berwudu lalu ingin sholat. Sesaat sebelum sholat kita buang angin. Apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan kepada kita? Berwudu kembali. Apa yang kita lakukan ketika berwudu? Basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Harusnya menurut akal-akalan kita yang selayaknya kita basuh itu apa? Ya lubang tempat keluar anginnya. Kan demikian. Namun ketika kita keluar angin, kita diperintahkan untuk berwudu dan yang kita basuh itu nggak ada kaitannya dengan tempat keluar angin. Nah di sini aja akal kita sudah kalah, tidak mampu menjangkau kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalal khufain aula bil mashi min a'laha." Andai agama ini semata-mata dengan logika, dengan akal-akalan saja, maka tentu di dalam syariat mengusap khuf, mengusap sepatu itu lebih layak yang diusap itu adalah bagian bawahnya dibandingkan bagian atasnya, karena bagian bawah yang kotor, bagian atas nggak kotor. Ternyata yang kita disyariatkan untuk kita usap itu ternyata bagian atas. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukanlah dengan akal-akalan. Jadi kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah membenarkan, meyakini kebenaran seluruh berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam.